Halo Sobat Sastra, apakah kalian sudah mengetahui tentang perjalanan sejarah sastra Indonesia Angkatan 2000? Namun, pertama-tama perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada Putri Dewi Intan, Syakira Nina Keisha, Atta Jihan Rifda, dan juga Stefani Wahyu. Nah, langsung saja kita masuk ke bagaimana sih persebaran sastra di Indonesia itu. Yuk kita ikuti perjalanan sastra pada peta sastra berikut. Sastra di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Periode sastra yang pertama yaitu Prabalai Pustaka sebelum tahun 1920. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, sastra terus berjalan menjadi periode Balai Pustaka pada tahun 1920 hingga 1930 dan menjadi periode Pujangga Baru pada tahun 1933 hingga 1942. Setelah periode Pujangga Baru, sastra terus berkembang menjadi sastra angkatan 45 pada tahun 1942 hingga 1953. Setelah periode tersebut selesai, muncullah angkatan 66 pada tahun 1953 hingga 1970 dan berlanjut menjadi angkatan 70 pada tahun 1970 hingga tahun 2000. Dan hingga sekarang, sastra setelah reformasi diberi nama dengan Angkatan 2000 dengan kurun waktu tahun 2000 hingga sekarang. Jadi, kali ini kami akan menjelaskan kepada kalian bagaimana perjalanan sastra Indonesia mulai dari munculnya Angkatan 2000, siapa saja tokohnya, dan juga apa saja karyanya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi sejarah sastra Angkatan 2000. Pada sastra angkatan ini diberi nama Angkatan 2000. Nama Angkatan 2000 ini dicetuskan oleh Korrie Layun Rampan dan kemudian sering disebut dengan sastra mutakhir. Perjalanan sastra ini dimulai pada saat memasuki era reformasi. Era reformasi yang dilatar belakangi oleh proses reformasi politik sehingga berbentuk kebebasan ekspresi dan juga pemikiran. Pada masa Angkatan 2000 ini, banyak sekali muncul pengarang-pengarang wanita yang menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan juga bebas. Pada awal tahun 2000-an ini, beberapa fenomena menarik dapat dicermati dari perkembangan fiksi di Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang sering disebut dengan sastrawangi. Munculnya sastrawangi yang kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya fiksi yang berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda yang ada di Indonesia. Sastrawangi adalah istilah yang muncul pada sekitar awal tahun 2000-an. Istilah ini memberi label pada karya sastra yang ditulis oleh penulis perempuan muda dengan tema yang dianggap tabu dan vulgar, seperti seks dan tubuh. Jejak sastrawangi mulai ada pada akhir tahun 90-an saat novel Saman karya Ayu Utami terbit. Novel pertama Ayu ini memberi pembaharuan dalam dunia sastra Indonesia dari segi cerita. Ayu Utami secara berani menjadi penulis perempuan pertama yang membahas isu-isu tabu dalam karyanya. Mencuatnya istilah sastrawangi menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak menganggap bahwa sebaiknya isu-isu tabu tidak dibahas oleh pengarang perempuan karena hal tersebut dianggap melanggar standar moral adat ketimuran. Namun, para penulis perempuan tersebut berargumen bahwa karya tersebut ditulis dengan upaya untuk jujur kepada diri sendiri dan menceritakan semua yang benar-benar dirasakan. Setelah membahas mengenai sejarah sastra Indonesia Angkatan 2000, kini kita masuk ke dalam karakteristik sastra Indonesia Angkatan 2000. Angkatan 2000 memiliki karakteristik yang berbeda dengan angkatan sebelumnya. Pada sastra puisi memiliki beberapa perbedaan seperti isi puisi berbentuk bebas sehingga tidak terlalu memperhatikan rima. Kemudian, adanya puisi panjang dengan nuansa prosais atau narasi yang pada angkatan ini menjadi dominan. Gaya bahasa yang digunakan pada puisi-puisi angkatan 2000 ini yaitu antroporisme yang diartikan pengenaan ciri-ciri manusia pada binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda mati. Yang terakhir, ada diksi yang diambil dari bahasa kerakyat jelataan atau bahasa sehari-hari dan frasa yang bermakna konotatif.
Sedangkan pada sastra prosa terlahir bentuk baru dari sastra pada angkatan 2000 yaitu cybersastra, sastra yang dimediasi oleh teknologi internet. Kemunculannya dipengaruhi oleh teknologi internet yang berkembang dan canggih, serta susahnya para penulis mendapatkan pengakuan apabila belum memiliki karya yang diterbitkan, sehingga cybersastra menjadi wadah sastrawan baru dan menawarkan gaya baru pada penulis untuk berkreativitas. Selain munculnya karakteristik baru pada angkatan 2000, juga terdapat beberapa permasalahan seperti pluralitas gaya sastra. Adanya sastra tradisional hingga sastra kontemporer membuat gaya sastra berbenturan dan sulit ditentukan arah perkembangannya. Pengaruh media membuat permasalahan pada angkatan ini, sastra lebih sering diarahkan pada pasar daripada nilai seni dan intelektual, sehingga penulis mengejar popularitas dan keuntungan ekonomi. Tantangan teknologi pada angkatan ini, mudahnya sastra beredar sehingga sulit untuk menentukan hak cipta, karya orisinil, dan budaya literasi. Sastra Indonesia angkatan 2000 membuat identitas budaya yang berbeda, dikarenakan penulis seringkali harus berurusan dengan isu multikulturalisme dan globalisasi untuk membuat karya dan diterima oleh masyarakat. Hubungan masyarakat dengan penulis semakin kompleks karena tuntutan merespon isu-isu sosial dan politik yang berkembang. Nah, setelah membahas mengenai sejarah, karakteristik, dan permasalahan sastra pada angkatan 2000, kini kita akan masuk ke dalam materi mengenai sastrawan-sastrawan yang ada pada angkatan 2000. Angkatan 2000 menghasilkan sastrawan-sastrawan terkenal seperti Djoko Utama. Beliau merupakan pencipta majalah Bobo, majalah anak legendaris di Indonesia dengan isi khusus yang memuat cerita pendek dan dongeng terbaik dari tahun ke tahun. Pada era 2000 ini terkenal dengan beredarnya novel, salah satunya milik Andrea Hirata atau yang bernama Akil Barak Badrudin. Tulisan pertamanya yang diterbitkan menjadi novel yaitu Laskar Pelangi pada tahun 2005 dengan cerita yang realistis pada kehidupan di Bangka Belitung. Selain itu, novel ini menghasilkan analogi novel yaitu Sang Pemimpi dan Mariamah Karpov. Tak kalah juga pada dunia drama yang melahirkan sastrawan hebat di angkatan ini yaitu Cucu SP. Beliau produktif menulis di Surat Kabar Indonesia dan jurnal seni internasional di luar negeri. Beliau mendirikan Teater Kopi Hitam Indonesia yang sudah berpentas di hampir seluruh kota di Indonesia. Beberapa karya terkenalnya yaitu 13 Pagi pada tahun 2010, trilogi monolog Jenderal Markus tahun 2010. Dan yang terakhir, sastrawan terlahir pada angkatan ini di bidang puisi yaitu Raudal Tanjung Banua. Beliau terkenal sebagai penyair terbaik dengan beberapa karyanya yang terbit di jurnal cerpen Indonesia yaitu Gugusa Mata Ibu pada tahun 2005, Parang Tak Berbulu tahun 2005, Api Bawah Tanah tahun 2015. Jadi, bagaimana Sobat Sastra? Itulah perjalanan sastra Indonesia angkatan 2000. Sudah mengerti bukan tentang perjalanan sastra Indonesia angkatan 2000? Jika sudah mengerti, kami pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi.